Kalau dari rumah Bapak dengar nah itu pesawat sudah ada, cepat ke sini. Dia terangkan karena Bapak orang baru, maka itu Bapak nggak tahu. Saya jadi marah, mau marah jadi tertawa. Oh begitu, sampai hari ini. Dari airport Biak kalau saya pulang ke Nabire sama. Jangan tanya jam berapa. Lihat cuaca pakai mata, pakai kuping. Ketika petugas merpati menerangkan saya, itu April 90. Langsung ayat ini yang muncul di benak saya. Karena saya lama tunggu arti ayat ini. Mengapa yang baru datang kita sedang baca Kisah Rasul 3:21. Mengapa Kristus itu harus tinggal di surga? Sampai, nah ada kata sampai. Nah apalagi orang Papua. Orang Papua itu ada satu kata, dikit-dikit sampai gitu. Itu istilah orang Papua kalau bicara. Saudara, langsung saya ingat. Sebagaimana pesawat tidak bisa mendarat. Bukan karena jam, karena waktu, tapi karena keadaan. Yesus tidak pernah bisa datang ke dunia bukan karena tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya, dan jamnya. Tapi sebuah keadaan yang membuat dia bisa datang, yaitu keadaan gereja harus melakukan pemulihan dulu di dunia ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu. Seperti yang dinubuatkan para nabi yang kudus pada zaman perjanjian lama. Ayat ketiga, 2 Petrus 3. 2 Petrus pasal 3. Kita lihat ayat ini. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Nah, kita akan baca. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa apa? Suci dan salahnya kita harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang satu menantikan, dua yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Saya stop sampai di sini. Saudara, apa yang muncul di benak saudara? Kalau gereja itu bukan hanya suatu kelompok manusia di dunia yang menantikan Yesus datang, tetapi kita juga adalah kelompok yang mempercepat dia datang. Saya akan balik pertanyaannya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bisa mempercepat, dengan sendirinya kita bisa memperlambat. Saya terkejut dengan ayat ini. Nah, 3 ayat inilah, Matius 24:14, Kisah Rasul 3:21, dan 2 Petrus 3 ayat yang 12. Bahwa Yesus datang sangat ditentukan oleh gerejanya di dunia ini. Kita mau rajin menginjil atau tidak. Kalau kita lambat penginjilan, berarti kita memperlambat Yesus datang. Makin lambat dia datang, setan makin kurang ngajar, saudara. Jadi tugas kita masih banyak. Ayat terakhir, Wahyu 5, ayat yang ke-10. Inilah ayat penginjilan yang paling hebat yang saya pernah temukan. Maka itu saya nggak pernah takut untuk menginjil sampai hari ini. Ya, ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka, ayat 9, saya salah, ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Yesus anak domba, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah apa? Disembelih. Nah ini dia. Dan dengan apanya? Darahmu. Yesus telah apa? Telah, bukan akan. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari satu apa? Tiap-tiap suku, 2 tiap-tiap bahasa, 3 tiap-tiap kaum, dan 4 tiap-tiap bangsa. Pertanyaannya, menurut ayat ini, ada enggak satu orang saja di dunia
yang belum dibeli oleh Yesus? Coba jawab, ada tidak? Tidak, telah dibeli. Saya dapat terasa ayat ini saudara, tahun 75 ke 80, 82 kok tidak salah, atau 84, maaf saya lupa. Tahun 75 November saya pertama kali masuk ke Sungai Mahakam. Saya melayani 7 suku Dayak. Kami tim 5 orang. Dayak Tonyoy, Benoa, Bentian, Kenyah, Punan, satu lagi Bentian, Bahau. 6 suku Dayak. Nggak ada sepeda di sana, nggak ada listrik, semua jalan kaki atau pakai ketinting atau kelotok. Nah, kampung-kampung kecil. Tahun 82 saya masuk lagi. Saudara, sampai sebentar. Nah, saya kenal seorang pengusaha batu bara. Saya harus pindah ke Amerika, namanya Pak Edi Gunawan. Tahun 75, 76 saya keluar, tahun 80. Nah, tahun 82 saya diajak masuk oleh Pak Gunawan ini. Sampai ke satu kampung namanya Saka Klotok. Kampung kecil. Nah, dulu nggak ada sepeda, tapi setelah saya balik 82 sudah ada motor, sudah bisa lewat di situ pakai kapal air dari Samarinda. Pak Edi ini celingak-celinguk di rumah satu gembala. Saya pikir dia ngelihat apa? Celingak-celinguk keluar, putar. Akhirnya tanya, Pak Pendeta, mana motor yang saya belikan 2 tahun yang lalu? Tahun 80 itu dia datang. Pendetanya bilang, motor yang mana Pak? Marah Pak Edi ini. Saya juga kaget. Kwitansi yang saya bawa itu motornya. Kan saya suruh Bapak ambil ke dealernya di Samarinda. Oh itu, masih ada. Polos betul hamba Tuhan ini saudara. Nah yang kedua, Pak Edi ini marah dengan dealernya. Sekian tahun motor dibayar lunas, nggak diambil, nggak bilang. Marah toh yang beli ini. Saya baru sadar. Jadi begini, karena pengusaha ini nggak mau repot, kan susah bawa motor ke pedalaman. Jadi dia bayar lunas dulu, kwitansi dikasih. Kalau bapak ini milir, itu istilahnya milir, atau mudik, itu istilah kami dulu di sana. Ambillah di dealernya. Nah, hamba Tuhan ini saking polosnya, dia nggak ngerti itu apa. Jadi sekian tahun dia harusnya punya motor, karena gobloknya jalan kaki terus. Nah begitu saya tahu kisahnya, ayat ini yang muncul. Seperti itu bodohnya gereja. Harusnya setiap kali kita datang kepada orang-orang berdosa dan suku bangsa apa saja, ingat, tiap-tiap suku, tiap-tiap kaum, tiap-tiap bahasa, dan tiap-tiap bangsa, engkau telah membeli. Bukti lunas dari Kalvari, katakan amin. Kepada setan-setan, kalau saya istilah motor, dealernya itu tadi, betul toh? Datang ke dealernya. Dealer, baca surat ini. Yesus telah membeli dan harganya lunas dibayar. Ingat loh, dia nggak pernah kredit, katakan amin. Kita nggak dikredit, dibayar lunas, betul, dengan darahnya. Maka setan atau dealer itu tidak punya hak untuk menahan. Betul tidak? Tunjukkan tanda lunas. Jadi kesimpulannya, nginjil itu susah atau gampang? Lo jawab, nginjil itu susah atau gampang? Mudah sekali, asal kita tahu ada bukti tanda lunas. Nah, kebodohan kita di sini. Jadi dengan kata lain, tidak perlu ada pergumulan misi, nggak perlu ada doa sampai nangis-nangis untuk misi. Yang ada adalah cepat pergi, ambil orang-orang itu. Oh nggak amin? Gampang bukan? Sudah lunas dibayar. Ayo, kalau saudara dapat kwitansi lunas dari satu pengusaha, berikan mobil atau motor kepada saudara, susah nggak ambil ke dealernya? Tidak, ini buktinya. Nah, maka itu saya dulu jadi misionaris penginjil nggak pernah kesulitan. Karena iman ini. Jiwa seperti apapun juga,
saya akan tetap bisa gampang untuk dapat.